Kami bersyukur Tuhan memiliki sebuah beban yang indah, anak-anak kami, dan kami melihat bagaimana Engkau memimpin kami. Di dalam segala keterbatasan kami, Tuhan, Engkau memampukan kami, anak-anak kami bertumbuh. Terima kasih. Kami rindu anak kami menjadi pribadi, Tuhan, bukan sekedar bisa hidup dengan baik, bukan sekedar menjadi dewasa dengan baik. Nah, mereka Tuhan memiliki masa depan yang baik di bawah bimbingan kami. Itulah kepercayaan yang Kau berikan buat kami, dan kami ingin menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Maka berkati dalam sesi berikutnya ini Tuhan, kami ingin belajar di parenting yang baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Di dalam Yesus Kristus kami memohon, amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya, shalom. Puji Tuhan, ya kita sudah menyelesaikan sampai beberapa sesi. Hari ini saya rasa adalah salah satu sesi yang sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah sesi yang saya merasa sangat bersyukur. Yang pertama adalah pengaruh, bagaimana kita mempengaruhi, bukan anak kita, mempengaruhi orang yang mempengaruhi anak kita. Tahukah bahwa ketika anak kita bertumbuh makin dewasa, anak kita makin banyak teman. Dan yang mempengaruhi anak Anda bukan Anda lagi. Yang mempengaruhi anak Anda adalah orang-orang lain. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana mempengaruhi orang yang mempengaruhi anak kita. Dan kemudian saudara-saudara, sesi berikutnya ini satu paket memang, yaitu yang namanya jangan menjadi orang tua sendirian. Ya, kita mau membesarkan anak kita keroyokan, apa? Nah, ini zamannya Avengers ya. Ya, semua superhero kumpul jadi satu ya. Pertama kali muncul Iron Man, kita pikir paling hebat, pasti menang gitu ya. Ternyata kalah juga ya, akhirnya gabung dengan yang lain keroyokan ya. Kalau Iron Man aja keroyokan, kita nggak malu-malu untuk keroyokan juga ya. Oke ya, kita masuk pada sesi kita. Saya ingin review untuk Anda yang sudah pernah ikut atau Anda yang mungkin belum ikut, saya ingin review sedikit beberapa hal ya. Kita sudah nggak ketemu 1 tahun ya Pak ya, betul ya. 1 tahun karena sudah lewat tahun lalu ya. Oke, ini adalah bagian pendahuluan kita membicarakan mengenai breakthrough. Ya, ada orang tua yang namanya saudara-saudara menjadi penghalang dalam keberhasilan anaknya, namun ada orang tua yang menciptakan terobosan. Ada orang tua yang sukanya nakut-nakutin anak, jangan ini jangan itu, sehingga anak kita nggak bisa berkembang. Ada anak yang menolong supaya anak kita buat terobosan demi terobosan sehingga menjadi makin lama menjadi makin hebat. Dan kita sempat mengingat saudara-saudara, anak kita harus bertumbuh dari comfort zone-nya sampai masuk kepada success zone. Dan kalau berhasil masuk pada success zone-nya, maka kemudian dia akan menjadi comfort zone berikutnya. Dan makin lama makin lebar, dan makin lama makin lebar. Lalu kemudian sesi berikutnya kita ingat akan tanaman bonsai ya. Dan kita saudara-saudara punya sebuah kalimat visi namanya. Visi berarti memperlakukan anak Anda tidak sebagaimana saat ini, namun sebagaimana kelak nanti. Anda ingin Anda seorang pemimpin, jadikan dia punya mentalitas pemimpin sejak dari awal. Dan anak kalau kita lihat jadi pemimpin, jangan pikir Anda menjadi orang tua yang mudah. Ya, ketika Anda berpikir saya ingin anak saya jadi pemimpin, Anda harus berikan dia kepercayaan diri untuk membuat keputusan. Dan kadang-kadang harus berani diskusi dengan kita orang tuanya untuk kemudian menentukan mana yang paling tepat dan segala macam. Jadi konsep pemimpin kita harus tahu, lalu besarkan anak kita sesuai dengan visi yang kemudian kita miliki. Anak Anda pengen jadi apa? Orang yang lemah lembut. Anda juga harus pikir tuh lemah lembut itu macam apa dengan segala macam konsekuensinya. Jadi jangan sampai anak kita bingung orang tuanya pengen jadi apa karena kita kadang suruh berani, kadang suruh diem. Ya, kita harus punya visi. Berikutnya namanya adalah potensi. Ya, sebelum menciptakan mahakarya, Tuhan sudah mempersiapkan bahannya lebih dahulu. Ya, tahukah bahwa setiap anak Anda akan dijadikan Allah, ya, pribadi yang luar biasa, menjadi pahlawan kerajaan Allah. Amin. Dan Allah sudah mempersiapkan bahan-bahannya, yang namanya bakat, yang namanya teman-teman, yang namanya komunitasnya, yang namanya keluarga juga. Ya, keluarga broken home kadang-kadang anaknya jadi ya Pak ya. Itu adalah cara Allah untuk mempersiapkan bahannya, punya mental pejuang dan segala macam. Jadi Allah punya segala macam hal yang sudah dipakai kepada anak Anda untuk anak Anda menjadi pribadi yang luar biasa. Namun seperti anak panahnya bagaimanapun bagus, tapi kalau arahnya salah, maka akhirnya menjadi kesedihan ya buat kita sebagai orang tua.
Makanya bicara tentang potensi, ya kita harus menemukan potensi anak sebelum remaja. Tes bakat minat kalau setelah remaja terlambat. Ya SD harus mulai kita paham anak kita macam apa. Ingat caranya waktu apa? Yang ini namanya adalah diberikan exposure. Ya dari SD, ya TK SD kasih exposure sebanyak-banyaknya. Ya main keyboard, main gitar, olahraga yang namanya kumon, logika, pokoknya semuanya dikasih exposure. Ya supaya kita tahu potensi yang paling kuat itu mana. Anda nggak bisa kasih tes minat bakat ya kalau anak Anda belum punya exposure. Yang terjadi adalah bakatnya masih terpendam, masih laten sifatnya. Ya jadi harus kasih exposure sebanyak-banyaknya. Ya, lalu berikutnya yang namanya kerohanian. Ya, jangan tunggu gereja menumbuhkan kerohanian anak-anak kita. Ya, gereja hanya bisa memberikan bahan bakunya. Ya, memberikan, Anda ingat ya ada 4 gambar kemarin saya tunjukkan. Ya, yang saya percaya kita sepakat bahwa kerohanian tanggung jawab siapa? Orang tua, betul ya. Ya, gitu kita sepakat tentang hal itu ya. Cuman yang sering kali terjadi adalah justru orang tua adalah orang yang menghancurkan kerohanian anaknya. Berapa banyak anak kita kecewa sama Tuhan bukan gara-gara pengajaran di gereja buruk, gara-gara perilaku orang tuanya buruk dan mereka menyesal punya orang tua seperti itu, menyesalnya sama Tuhan. Ya, seringkali orang tua yang menghancurkan kerohanian anak. Diajar di gereja, di sekolah minggu, setiap pagi berdoa. Lihat bapaknya, lihat ibunya pagi malah main HP. Ya, jadi anaknya lihat nggak berdoa nggak apa-apa ternyata. Hari Minggu disuruh ke gereja, orang tuanya malah ajak jalan-jalan ke Bogor. Jadi siapa yang menghancurkan kerohanian? Orang tua. Waktu anak kecil, justru orang tualah yang menghancurkan kerohanian anak-anak kita. Jadi sebabnya mengapa yang penting ya kita belajar dari sesi ke-5 ini tentang kerohanian. Ya justru kita yang harus melakukan lebih banyak dan gereja hanya memperkaya. Tanggung jawabnya pada orang tua. Tugasnya gereja apa? Memperkaya pemahamannya anak. Karena kan kita sebagai orang tua hanya bisa kasih tidak terlalu banyak tentang firman Tuhan, tentang apa. Tapi gereja yang memperkayanya. Namun tanggung jawab utamanya pada orang tua. Ya. Lalu kemudian, ini ya saya kasih gambarnya macam ini kalau Anda ingat ya. Lalu kemudian saya menjelaskan tentang 7 sasaran rohani, 10 keteladanan yang harus Anda berikan kepada orang tua Anda. Ya, lalu bagaimana membuat yang namanya firman Tuhan menjadi hidup ya, ekspresif ya. Lalu 12 bidang di mana Anda sebagai orang tua harus mendoakan anak-anak Anda. Ya, 12 hal yang Anda doakan tentang supaya anak Anda memilikinya. Ya, lalu kemudian tentang prioritas, utamakan hal yang utama ya, karena setiap tahap perkembangan ya anak Anda punya prioritas yang berbeda. Ya, Anda harus mengerti prioritas. Ya, John Maxwell mengatakan tidak ada orang tua sempurna. Anda nggak perlu sempurna, namun Anda ajar anak tentang prioritas. Ya, masih muda kesehatan mungkin prioritas nomor 2, nomor 3. Ya belajar, ya mungkin nomor 1, nomor 2, lebih tinggi kerja, orang yang pasutri, ya jadi ada prioritas dan prioritas pada anak harus paham, ya orang tua dibandingkan teman mana lebih penting, bagaimana prioritas melakukan waktu, mengelola waktu itu penting. Jadi yang utama adalah jadilah orang tua yang menerapkan prioritas, ya dalam setiap aspek kehidupannya apa yang harus ditekankan, ya. Ketika Anda melihat anak Anda merengek, Anda harus tahu prioritasnya. Ya, prioritasnya adalah bikin dia tenang atau justru kesempatan untuk membangun dia memiliki kekuatan dalam kehidupannya, kekuatan mental. Lu ini langsung di belakang, boleh tolong diulangin dari awal. Ini kok tiba-tiba, ini. Ya, bagian ini kita akan bahas lagi di sesi nanti. Ya, tapi bagian ini menjelaskan tentang pengaruh orang tuanya yang makin menurun dan pengaruh teman sebaya. Dan di dalam bagian prioritas kita mendapatkan satu prioritas yang paling penting diberikan pada anak bukan makan. Ya ayo makan. Ya bukan diajak jalan-jalan, tapi ditanamkan value. Ya anak TK, anak SD khususnya, anak SD paling penting adalah tanamkan nilai-nilai, tanamkan values
di dalam pikirannya sampai masuk terinternalisasi di dalam alam bawah sadarnya, karena value inilah yang akan menjaga anak ketika keluar dari orang tuanya, anak punya prioritas yang tepat atau prioritas yang benar. Jadi ini adalah bagian yang di sesi kemarin menjelaskan tentang prioritas, dan prioritas utama adalah menanamkan value. Ya, kita mendapatkan kurva pergeseran peran juga. Ya, saya sampaikan ini karena saya berpikir penting untuk kita memahami tentang konsep parenting yang berjenjang. Ya, nanti saya akan sampaikan di sesi terakhir tentang konsep parenting yang berjenjang sekali lagi. Ya, dan value itu adalah seperti tangki yang value-nya kuat akan mewarnai yang value-nya lemah. Anak-anak kita punya banyak teman. Temannya punya value yang berbeda dengan value-nya anak-anak kita. Yang value-nya kuat dia yang menang. Yang value-nya lemah dia akan ikut sama temannya. Ya. Kalau anak kita berteman dengan orang yang misalnya value utamanya adalah misalnya lawan orang tua, nggak apa-apa, yang penting saya senang. Dan dia kuat, anak-anak akan ikut. Namun kalau anak Anda value-nya kuat, tertanam, temannya yang akan ikut dia. Ya, jadi menanam value itu penting sekali. Kapan? SD. Ya, menanam value SD. Bukan TK. TK menanamkan habit. SD menanamkan value. Ya, dan SMP, remaja, kita cuman training, kita sebagai seorang coach yang kemudian tukar pikiran untuk memperkuat, untuk mendalami. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat penting ya untuk kita pahami. Ya, ini adalah parenting berjenjang kita ya. Ya. Ya, kita bicara kurikulum hati nurani juga ya di bagian kemarin itu. Ah, ini dia, ada 7 hal menurut John Maxwell yang harus diberikan untuk ditanamkan value kepada anak-anak kita. Ya, 7 perkara paling penting untuk pendidikan hati nurani. Sekarang kita masuk sesi ke-6 ya. Ada pertanyaan dari sesi yang awal-awal itu? Nanya lagi nggak apa-apa, mumpung masih ingat. Atau bingung? Atau mau cari rekamannya? Nah, hubungi nomor telepon di bawah ini ya. Minta sama Ci Wiwi ya. Ada rekamannya kalau nggak salah ya. Ya, kalau nggak ada minta RCTI atau Indosiar, kelihatannya ada di sana ya. Oke. Sekarang kita masuk sesi berikutnya tentang pengaruh ya. Sedapat mungkin pengaruhi orang yang berpengaruh terhadap anak Anda. Ingat ya, pengaruh kita makin lama makin kecil. Oh, ini harusnya main ini. Ya sudahlah ya. Sementara anak Anda belum sekolah, pengaruh Anda paling besar. Namun ketika anak Anda mulai sekolah, pengaruh orang tua kecil. Kenapa? Dia digantikan dengan pengaruh orang-orang yang dikenalnya di sekolah. Dan semakin lama pengaruh Anda makin kecil setelah remaja, Anda ngomong sama orang anak-anak Anda yang remaja sudah sulit didengar. Siapa yang didengar oleh mereka? Temannya. Jadi kita harus menyadari pengaruh kita makin kecil, sementara pengaruh orang luar makin besar. Dan saya bersyukur kenapa anak saya punya kesempatan lebih hebat dari bapaknya ibunya kalau ketemu orang yang benar. Betul? Dia punya kesempatan belajar dengan lebih banyak orang. Ya, kalau ketemu orang yang benar. Tapi celaka kalau ketemu orang yang buruk. Sementara value yang kita tanamkan pada anak kita sangat lemah. Ya, karena pengaruh kita sangat lemah, value-nya lemah, maka pengaruh temannya yang akan masuk ya ke dalam anak-anak kita, dan anak kita yang terpengaruh. Ingat ya, ini namanya hukum saling mempengaruhi. Ya, kalau anak Anda ditanamkan value yang kuat, dia yang akan mengaruhi temannya. Ya, tahu nggak persoalan anak saya kemarin sampai akhirnya mau jadi ketua dalam beberapa hal lingkungan sekolahnya. Dia malas dipengaruhi oleh temannya yang nggak kompeten, yang ngajarnya buruk. Daripada dia mimpin saya, mendingan saya pimpin teman saya. Ya, kenapa? Karena value-nya kuat. Ketika value-nya kuat, ya lebih bagus dia yang ngajak temannya lakukan yang benar daripada temannya yang ngajak dia lakukan yang ngaco, kira-kira macam itu. Ya, jadi ini adalah hukum pengaruh. Kalau toh pengaruh kita tidak terlalu kuat, kalau toh ada banyak temannya anak kita yang mulai ngajari anak-anak kita melakukan hal yang tidak terlalu baik, maka kita harus lakukan yang namanya prinsip yang ke-6 ini, namanya hukum pengaruh. Pengaruhi teman-temannya. Saya ulang ya, Anda tahu temannya
Temannya anak Anda siapa aja? Pengaruhi mereka. Pengaruhi medsosnya perlu, Anda bantu pilihannya. Sayang John Maxwell tidak menyebutkan ini karena zaman dia tulis bukunya 1996 ya, medsos nggak segencar sekarang. Ya, pengaruhi apapun yang mempengaruhi anak kita. Ya, cuman tadi saya lupa ya, Bu Wiwi tadi bilang dibikin seru-seru dikit gitu ya. Ya. Aduh, seru-serunya apa ya? Tapi saya pengen gini aja. Bawa handphone masing-masing. Nah, yang kita lakukan sederhana, ya Anda rekam pasangan Anda pakai video. Kalau nggak pakai video ya nggak bisa ya pakai recorder aja. Waktu anak Anda cerita sifat baik daripada anak Anda. Kalau anaknya satu ngomongnya satu kali aja. Anaknya lima-limanya disebutin. Sebutkan satu atau dua sifat baik anak Anda. Bisa nggak? Bapaknya nyebut sifat baiknya anaknya, ya lalu kemudian direkam gantian, ibunya rekam, ya anaknya sifat baiknya apa, ya ibunya rekam, bapaknya yang ngomong. Bisa apa enggak? Maksimal 2 karakter aja yang paling kuat, yang paling menonjol. Ya ada hal yang penting, ya ada hal yang penting yang akan nanti kita pakai mungkin di sesi terakhirnya hari ini, sesi terakhirnya seri Breakthrough Parenting ini. Coba pikirkan ya, anaknya berapa? Ini sama anaknya ya? Waduh, bocor dong ya. Oke, nanti Ibu minta, Bu Wiwi fotografer hebat loh. Ya, jadi Bu Wiwi yang akan syuting video, ya cerita anaknya, kekuatannya, keunggulannya apa. Ya, bisa 2. Ya, 2 karakter aja yang bagus. Karakter boleh, skill juga boleh. Ya, wah anak saya itu orang yang pintar, boleh. Tapi tolong yang spesifik ya. Jangan cuman judulnya aja. Pintar tuh maksudnya apa? Ya, anak saya orangnya murah hati. Murah hati itu maksudnya apa? Paham ya? Ya, 1 anak 30 detik lah. Ya, 5 anak ya juga cuma 10 detik. Ya, jadi pikirkan dengan cepat, lalu ambil videonya, lalu di-syuting pasangannya. Bisa? Bisa? Ya kalau nggak bawa pasangan berarti saling syuting. Ya, saling syuting ya. Paling bagus syutingnya pakai HP-nya si dia, paham ya? Jadi kalau suami istri gitu ya, ya waktu syuting pakai HP-nya dia, syuting, paham ya? Jadi hak miliknya dia gitu ya, paham ya? Paham ya? Clear? Jelas? Oke, waktunya mulai sekarang. Ya, keluarkan HP-nya, tolong kasih kesaksian yang paling bagus, tapi jujur, ya jangan mengada-ada, ya. Oke, silakan. Bisa kasih musik, oh jangan, nanti suaranya videonya nggak bagus ya. Keluar boleh sedikit ya. Ke toilet juga boleh ya, tapi jangan jauh-jauh, tiba-tiba ketemunya di kantin ya. Oke, silakan mikir langsung syuting aja. Ya, tolong yang bagus ya. Kalau saya Bapak, saya akan berhenti ngomong ya supaya kita bisa syuting dengan baik ya. Dan ada kemungkinan anak Anda akan dengar nanti, jadinya Anda harus berikan yang terbaik ya. Anak Anda mungkin akan mendapatkan ini videonya. Silakan. Wah, Ibu ini bagus sekali ya, ekspresinya waktu cerita, saya perhatikan dari sini ya. Keren. Oke, sekarang Bapaknya juga cerita. Ya.
Oke, sekarang bagian sulitnya. Menurut Anda sifat itu dapat dari mana? Jujur, dapat dari mana? Mirip ya, orang tuanya ngasih itu buat bapak ibunya. Oh, bapaknya ngomong baru. Pak, kita punya persoalan yang sama, Pak. GR. Dapatnya dari mana? Kita makin menyadari bahwa banyak hal yang baik dari anak kita, kontribusi kita nggak sebesar yang kita pikirkan mungkin. Mungkin nggak sebesar yang kita pikirkan. Makanya ada anugerah ya tadi ya. Iya, betul. Ya, tapi tetap kita harus punya peran, Pak. Ya kan? Ya, dan Tuhan bekerja. Kalau enggak ya enggak usah makan, nanti anugerah Tuhan tiba-tiba air netes sendiri ke mulut biar bisa minum gitu kan ya. Ya. Tapi kita makin menyadari bahwa ada banyak hal dari kehidupan anak-anak kita ya yang mungkin bukan dari kita. Ya, kita malah adalah bagian yang kadang-kadang membuat hancur ya daya juang mereka. Ya, kita bukan orang yang breakthrough, melainkan seringkali yang justru breakdown anak-anak kita. Iya. Ya, tapi bersyukur ya Tuhan menyertai kita. Ya, tapi kita mau jadi orang tua yang lebih baik lagi. Amin. Oke, jadi adalah yang namanya pengaruhi orang yang mempengaruhi anak kita. 1 Korintus pasal yang ke-15 berkata demikian, ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaannya yang kasih siapa? Ini kebiasaan yang baik, yang ngasih kebiasaan yang baik ini siapa nih? Anda menanamkan banyak kebiasaan baik untuk anak Anda, saya yakin itu. Ya, jadi bagian yang di bawah kebiasaan yang baik itu membicarakan tentang apa yang Anda lakukan buat anak-anak Anda. Namun ternyata apa yang Anda berikan buat anak Anda bisa dirusak melalui pergaulan. Ya, itu sebabnya mengapa tugas kita adalah memastikan punya pergaulan yang memberikan pengaruh yang positif buat anak-anak kita. Ayo. Selalu saja ada orang yang mencoba melakukan keanehan-keanehan. Orang lagi olahraga tiba-tiba ada yang berdiri pakai tangan. Dan begitu ada yang melakukan aneh-aneh, selalu saja ada yang pengen ikut-ikutan. Ayo kamu bisa gak? Oh bisa. Ayo kita yang namanya nyontek. Nyontek itu kadang-kadang seringkali diajarin atas nama nyali. Ya, ayo kamu berani apa enggak? Selalu saja ada orang-orang yang mencoba untuk freak off, untuk melakukan tindakan yang aneh, ya, dan menantang anak kita untuk melakukan hal yang sama. Pacaran yuk, berani enggak? Masa belum pacaran, malu-maluin aja. Satu anak pemuda kami, bukan anak pemuda kami, ya dia datang dari luar pulau, ya, bukan di gereja kami sekarang, ya di gereja tempat dulu kami melayani. Ya, karena dia baru datang 1 minggu 2 minggu lalu saya ajak ngobrol-ngobrol. Anak pemuda. Maafkan saya ya, ceritanya serem juga ya. Saya tanya, sudah punya pacar belum? Ya, maksudnya pacar apa Pak? Pacar, udah punya pacar belum? Kalau pacarnya beneran sih, pacar sih banyak ya, tapi nggak ada yang serius. Oh, maksudnya pacaran beneran gimana? Ya biasalah kita lakukan hal-hal yang sebagaimana pantasnya cowok sama cewek. Maksudnya, saudara, ini cowok punya geng yang punya sebuah sebuah rekor, atau mereka sedang cari rekor berapa banyak cewek yang bisa dijebolin keperawanannya. Jadi mereka sedang saingan. Lu berapa? 5, gua 7. Ya kejar tayang, ya kalah 2 nih, ya cari cewek lagi supaya bisa ngejebolin. Kalau nggak perawan nggak dihitung. Ya jadi terakhir saya tanya, kamu berapa? Saya 25. Banyak banget ya.
Lu sudah termasuk yang top skor dong? Enggak. Teman saya ada yang 28, ada yang 37. Matilah kita. Dan selalu ketika ada yang melakukan tindakan-tindakan yang aneh ini, selalu ada yang ikut-ikutan. Ingat ya, yang value-nya kuat, dia akan menarik orang-orang untuk ikut. Ya karena dia, oh ini pokoknya penting, ini harus kita lakukan, maka semuanya akhirnya ikut. Selalu saja ada yang mengikutinya. Sebentar kemudian sudah menjadi tren. Menjadi gaya hidupnya daripada komunitas itu. Dan sekali lagi yang kuat pengaruhnya dia hanya akan membawa gaya hidup daripada teman-temannya menjadi seperti apa. Selalu saja ada yang mencoba untuk menghancurkan harga diri anak kita. Dasar kamu nggak bisa, ya pengecut. Selalu saja ada orang yang membuat anak kita merasa kesal dengan dirinya sendiri. Sehingga akhirnya menjadi minder. Dan anak kita bisa menjadi masalah. Maka John Maxwell mengatakan, ya kita nggak bisa menghindari situasi semacam itu, namun kita bisa melakukan sesuatu jadi teman-temannya anak kita. Ya tentu idenya kelihatannya aneh, weird ya, tapi itu yang itulah yang kemudian disampaikan oleh John Maxwell dan saya menerapkannya. Ya saya melakukannya dengan susah payah. Supaya anak-anak saya percaya sama saya, ya untuk kemudian membuat pembicaraan ringan. Tahu nggak ketika dia mulai bicara ringan sama saya, sekecil apapun, mau nggak mau dia tahu bahwa temennya dia adalah anak saya, dan dia jadi segan kalau mau macam-macam sama anak saya. Ngerti maksud saya? Karena dia kenal bapaknya, dia tahu si bapaknya itu kenal dia, punya nomor HP-nya kadang-kadang. Ya maka jadi segan untuk apa? Untuk ngajak anak saya lakukan hal yang aneh-aneh. Dan itu sudah memberikan sedikit perlindungan buat anak saya karena temannya nggak akan push terlalu keras. Ya, jadi kita perlu untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang mempengaruhi anak-anak kita. Tempat-tempat yang sering membawa pengaruh ke anak Anda, ini yang disampaikan oleh John Maxwell. Ada beberapa tempat yang Anda harus waspada, pasang alarm. Ya, untuk mengecek siapa kira-kira di dalam pertama rumah yang kira-kira sangat mempengaruhi anak kita. Siapa yang mempengaruhi anak kita? Saya bacakan dari Mazmur pasal yang ke-101 semacam ini bagus sekali menurut saya ya. Mazmur Daud, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam kekudusan hatiku di dalam rumahku. Mungkin kita berpikir untuk hidup kudus itu bagusnya di gereja ya. Untuk memiliki hati yang tidak bercela itu tampilnya mungkin banyak yang di gereja. Namun Daud mengatakan kalau saya mau lakukan hidup yang tak bercela, bukan di lingkungan kerajaan, bukan di bait Allah, tapi yang paling penting justru mana? Di rumah. Di rumah. Saudara, anak-anak Anda akan melihat orang tuanya macam apa. Ya, itu sebabnya mengapa dikatakan mau menyanyikan kasih setia Tuhan dan hukum, mau bermazmur memuji-muji Tuhan, ya mau hidup yang dikatakan hidup yang tak bercela, justru Daud ingin lakukan yang terbaik di rumah. Anda boleh marah-marah di kantor, tapi kalau di rumah, ya give your best. Ya marah pada tempatnya. Jangan terbalik di kantor kita nggak berani marah, di rumah baru marah-marah. Namanya adalah pengecut, jagoan kandang. Di kandang baru berani menyalak, baru berani menggonggong. Di luar rumah takut, ya, takut dipecat, takut di apapun itulah. Ya Anda harus berikan yang terbaik justru di rumah Anda. Ya di kantor silakan Anda itu tentu ada kaitannya dengan kesaksian hidup, saya nggak mengatakan boleh marah ya. Namun yang paling penting justru di rumah Anda karena aset paling berharga Anda adalah anak Anda dan anak Anda harus diberikan asupan bukan duit, asupan teladan, role model. Tiada aku taruh di depan mereka perkara dursila, perbuatan murtad aku benci itu takkan melekat padaku. Saudara,
Daud menyadari bahwa apa yang ada, apa yang dilihat di mata akan langsung masuk ke dalam memori. Ya, memori kita saudara-saudara, memori secara audio dengan memori secara visual itu lebih kuat memori secara visual. Dan Daud memastikan bahwa tidak akan ditaruh di depan mata perkara-perkara yang dursila. Nah, zaman dulu kalau para pejabat kerajaan, kalau mereka making yang namanya entertainment, mereka akan panggil artis-artis yang hebat dari mancanegara. Ya, sebagai raja besar di Israel, dia bisa punya kesempatan tuh panggil dari Mesir, tari-tarian, semua lah artis-artis yang hebat ditaruh di depan matanya untuk kemudian ditonton zaman dulu. Mahal, namun itulah tonton yang dikatakan paling bagus. Dan Daud mengatakan saya nggak mau urus yang namanya perkara dursila di depan mata, khususnya ketika di dalam rumah. Nah, Anda menyadari bahwa sekarang kita nggak perlu panggil artis. Artisnya yang datang ke rumah melalui layar kita, layar HP anak-anak kita. Jadi saudara-saudara, kita punya tantangan yang besar. Kenapa? Karena sekarang di depan mata anak kita, dia punya akses yang Anda nggak bisa masuk untuk yang namanya mereka sedang menonton sesuatu. Kalau jadi kita akan masuk pada bagian seri berikutnya nanti ya, digital parenting, saudara-saudara, parenting in the digital age ya, saya akan berikan sedikit gambarannya nanti. Namun saudara-saudara, ini adalah satu hal yang kita aware harus, bahwa di dalam rumah anak kita bisa jatuh dalam dosa, anak bisa dapat teladan yang buruk, bukan dari Anda ataupun dari gadgetnya. Ya, dikatakan, saya ulangin ya, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat karena nempel di kepala. Semuanya dilihat secara visual lebih gampang nempel di kepala. Ya, itu sebabnya mengapa PowerPoint kita buat, karena yang di depan mata itu lebih nempel di kepala. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku kejahatan, aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, bullying, hoax, dia akan kubinasakan. Tapi sekarang saudara-saudara, semua lawakan-lawakan, stand up komedi dan segala macam itu ngomongnya ngumpat temennya semua. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Mataku tertuju pada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Siapa yang ada di rumah kita yang melayani kita? Sopir Anda, ART Anda, ya, babysitter Anda. Kalau Daud, dia lakukan proses seleksi, fit and proper test, buat siapa yang mau melayani di dalam rumahnya. Ya, ya, orang yang berdiam bersama-sama dengan aku. Maaf, mungkin opa-omanya anak-anak kita. Ya, supaya apa? Supaya orang-orang yang diam di dalam rumahnya adalah orang-orang yang setiawan katanya. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Ini aja, Mazmur 101 itu adalah ayat untuk urusan rumah. Untuk memastikan di dalam rumah ada keteladanan yang bagus. Orang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku, setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri, kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Jadi yang pertama adalah rumah. Ya, saudara, Anda harus mulai menyadari bahwa orang-orang dalam rumah yang dekat dengan anak, kalau nggak dekat malah nggak banyak pengaruhnya. Namun kalau ada apa-apa dia curhat, ya, bisa sopir loh. Ya, tahu nggak waktu saya pelayanan di tempat yang lain, saudara-saudara, ya, mamanya cerita pada istri saya, tuh anak saya itu katanya, tiap kali ke sekolah curhat sama tukang becaknya. Anaknya cewek, curhatnya sama siapa? Tukang becaknya. Nah, kalau ada bonding emosi gimana? Ya, rasa tukang becaknya macam bapaknya bisa diajak ngobrol bapak sendiri. Kalau bonding emosi gimana? Nah, kalau tukang becaknya orangnya ternyata ada udang di balik batu, punya motif yang jahat, apa yang terjadi? Dia curhat. Ya jawabannya sederhana, kalau nggak mau curhat sama tukang becaknya, curhat sama mamanya sama papanya. Papanya keluar kota terus. Mamanya sibuk ngurusin 2 anak dengan masalah segala macam urusan. Ya, jadi kita harus perhatikan siapapun yang dekat dengan anak kita. Anda adalah punya kewajiban mempengaruhi dia. Ya. Nah, di tempat kami, kalau kami bikin kelas parenting,
ya kami dorong kalau babysitternya, kalau omanya yang sering dititipin oleh cucunya sering dititipin, boleh ikut datang ke parenting kelas kami. Karena apa? Kami ingin mempengaruhi bukan saja orang tuanya, namun juga orang-orang yang membesarkan anak-anak itu. Ya, karena penting untuk mempengaruhi orang-orang yang di dalam rumah karena kontribusinya sangat besar, waktu yang sangat banyak. Yang kedua adalah kata John Maxwell, teman sekolah. Teman sekolah. Saudara, kadang-kadang kalau anak saya ada acara, ya ke mall lah, jalan-jalan sama temennya, ya saya biasanya tawarkan diri untuk antar mereka. Kenapa? Saya pengen kenal teman-temannya anak-anak saya. Ya, saya pengen, ya betul buang waktu, namun saya pikir itu sangat penting karena saya ingin kenal temannya anak-anak saya. Satu kali saudara-saudara anak saya dibully sama temennya. Ya waktu dia sekolah saudara-saudara. Ya satu komplek perumahan. Namun dia justru orang yang bully anaknya, yang bully teman saya. Ada satu kesempatan saudara-saudara saya ketemu dengan dia di dalam komplek perumahan itu. Panggil, namanya Dila. Di situ Dila. Ya lalu saya ngobrol-ngobrol sama dia, ngobrol ringan, nggak marahin. Ya nggak usah tegur juga bahwa wah anak saya kamu yang bully. Ya dia bisa, ini anak saya sukanya cerita sama bapaknya kan gitu kan ya. Ngobrol aja sebagai teman, ngobrol cerita. Besoknya lagi si Dila sudah nggak bully anak saya lagi. Karena apa? Ketika dia kenal bapaknya baik. Dia tidak segan untuk apa? Bully anak saya. Ini ada tempat-teman yang sering membawa pengaruh. Ya saya belajar ini dari mama saya terus terang. Ya, ada beberapa kali saudara-saudara ketika saya main dengan teman saya, mama saya yang ngasih kesempatan, ayo sini mampir ke rumah. Dibikinin makanan zaman dulu kan gitu ya, dibikinin kacang hijau lah apa supaya makan sama. Tujuannya apa? Supaya mama saya kenal teman saya. Saya dulu nggak ngerti itu. Ya saya pikir mama saya baik ya. Ya kalau ada teman malah masak kacang hijau, nggak ada teman malah nggak masak kacang hijau ya. Ya ternyata ada maksudnya. Maksudnya apa? Tahu teman saya. Cara ngomongnya gimana dan seterusnya. Waktu anak saya pertama kali kenal gadget, saya nggak kasih dia gadget baru. Ya saya kasih gadget saya. Semua profil picture-nya punya anak saya. Ya semua pokoknya kalau dia buka dulu BBM, WA, lain pokoknya semua profilnya semuanya adalah akunnya punya dia. Ya supaya apa? Supaya ketika dia chatting, ya kan tetap punya saya kan ya. Saya masih bisa lihat. Ini ngobrol yang ini orang kelihatannya ngajarin kacau ini ya. Apa yang saya lakukan? Saya nanya santai aja. Itu yang situ namanya itu tuh sebenarnya gimana sih orangnya? Ya itu kemarin ada chat macam itu, ngobrolnya santai tanpa aroma penghakiman. Fokusnya bukan ngelarang anak, pengen tahu aja, cari informasi. Ini teman model apa? Kalau Anda sudah dapat informasinya, di kesempatan yang lain baru kasih nasihatnya. Seringkali orang tua nggak tahan tuh apa? Cepet-cepet ngasih nasihat. Akhirnya dia jadi blok. Udah papa nggak usah tahu apa-apa. Ya, pakai bagus apa? Udah ngomong aja. Ya, temenmu gini, kita langsung rekam di hati. Oh ini orang yang ini ya. Ya, nanti kemudian lain waktu baru muncul pejangan-pejangannya, muncul nasihat-nasihatnya. Paham ya? Ya, kenali adalah orang-orang yang di sekolah. Ajak mereka ketemu, ya ajak mereka ngobrol. Ya, anak saya beberapa kali didekatin cowok. Ya, dan setiap kali ketemu cowoknya disuruh main ke rumah. Ya, anak sekarang kan biasanya nggak mau disuruh main ke rumah ya. Saya bersyukur tuh anak saya, kalau ada cowok deketin, ya sengaja nggak tahu pakai alasan apalah, mampir ke rumah dulu, ngobrol dulu, begitu masuk kita ngobrol. Ya ngobrol santai aja. Ya, ada yang sebenarnya saya nggak punya masalah dengan semua cowok yang dia ajak ya. Cuman anak saya yang mikir nggak cocok date, katanya ya udah biarin aja juga ya. Tempat-tempat yang sering mempengaruhi anak kita, tempat hangoutnya, kafe, apapun itu, ya. Ini tempat-tempat Anda harus punya teropong yang cukup. Bukan kepoin, tapi adalah tanggung jawab kita untuk mengerti anak kita tuh lagi jalannya kemana gitu loh. Ya. Siapa yang tahu anaknya main game, teman-teman main gamenya siapa aja? Siapa yang kenal artis kesukaannya anak kita?
kalau film apa namanya nih, kalau apa namanya nonton musik ya, ya K-pop lah atau apa, Anda kenal nggak idolanya anak kita? Ini saya kasih spill ya. Ya, nanti akan ada tes kecil kalau digital age ya, kita bicara tentang parenting in digital age ya. Ya, saya akan minta Anda kasih sebuah assessment kecil ya, siapa artis yang jadi idolanya anak-anak Anda. Bukan artisnya, nama lagu aja, judul lagu aja. Ya, kalau judul lagu aja sampai nggak bisa, waduh masalah itu. Nggak bisa ya? Oh, masalah memang itu. Masalah memang itu. Ada satu lagu yang dulu disukai anak saya. Ya, let your kingdom come, let your kingdom come. Siapa yang nyanyi saya lupa lagi. Cuma saya ingat bagian syair itu, lagunya cakep ya. Saya langsung tanya sama dia, minta dong syairnya ke semuanya. Bukan pengen nyanyi. Kalau bagus saya mau puji. Ternyata begitu syairnya dibuka, ya ini bukan kingdom bicara tentang kerajaan Allah. Ya, kingdomnya adalah kingdom tentang dunia, bahkan sedikit satanik bahkan. Saya kaget, dia pakai ada kalimatnya dragon, ada sang naga, ada, waduh, lagu apa ini? Enggak kok, dia orang nyanyi kok, biasa-biasa aja, karena tipis, enggak kasar banget ya sifat sataniknya. Ya langsung saya blok, ya yang ini jangan dinyanyiin. Ya, Anda harus kenal, ya lagu-lagu sekarang itu banyak apa namanya cara pandang yang masuknya lewat lagu. Ya, jadi Anda harus pahami akan hal itu. Tempat yang sering membawa pengaruh anak Anda, apalagi? Gereja. Gereja. Siapa yang kenal temannya anak kita yang di gereja aja deh. Yang bukan cuma kenal tapi juga sering ngobrol sama temannya anak kita yang di gereja aja deh. Saudara, anak saya banyak kasih kesempatan ikut di acara-acara gereja kami dan juga gereja-gereja lain. Supaya mereka saudara-saudara mendapatkan banyak value-value yang bagus. Ya, nah, di gereja kami ini ada banyak acara untuk anak-anak remaja pemuda, ya untuk mereka disentuh hatinya oleh Tuhan. Ya, kalau ini training, ya untuk buka pikiran mereka, ya supaya mereka punya etos hidup yang bagus. Ya, nanti saya akan cerita sih yang macam itu ya. Ya komsel, ya acara-acara rame-ramean, saudara-saudara, ya. Ya, kenapa? Karena investasi terbesar kita adalah anak-anak kita. Ya, saya ini banyak ngasih seminar keluarga. Ya, dan seringkali seminar pada para pemimpin gereja. Saya tanya sama mereka, budget buat anak sekolah minggu berapa? Budget buat remaja berapa? Kalau kurang saya suruh tambahin. Celakanya di gereja saya ya. Mau nambahin dapat dari mana nih ya saran nyusulnya. Tapi harus kita punya budget khusus buat anak-anak kita. Ya supaya anak kita cepat kenal Tuhan. Batasnya apa? Paling bagus adalah sebelum SMA lulus. Ya the best SD, SMP, SMA. Kita punya Kids Salvation Camp, Bu Bibi. KSC ya, Kids Salvation Camp itu adalah sebuah camp tentang keselamatan tapi dengan banyak peragaan. Ya ada jembatan titian, benar-benar mereka naik jembatannya, lalu kemudian ada pokoknya ada beberapa beberapa variasi untuk menjelaskan konsep keselamatan, namun dalam bentuk simulasi, ya permainan, ya dan selalu ada sesi di mana anak-anak kita remaja pemuda ya untuk mengalami ya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya dalam doa. Ya, penting menurut kami soalnya. Screening untuk orang yang berpotensi mempengaruhi anak Anda. Gimana caranya? Anda sudah tahu ya, rumah, sekolah, ini komunitas hangout-nya, orang gereja. Apa yang harus diketahui? Satu, latar belakangnya. Anda harus tahu latar belakangnya tukang masak Anda di rumah kalau dia dekat sama anak Anda. Kalau nggak dekat nggak apa-apa. Tapi kalau dekat, Anda harus tahu sedikit banyak latar belakangnya. Ya value apa yang, jadi Anda mulai kasih beberapa case, kita sambil lihat ini orang kayak apa. Ya dulu babysitter kami kalau anak saya jatuhnya dipukul, siapa? Lantainya dipukul. Ya ini lantai bikin kamu nangis, ya udah lantainya dipukulin, dindingnya dipukulin ya supaya anak saya terhibur.
Satu kali istri saya lihat, langsung dipanggil terus pembantu rumah tangga kami ya, ART kami ya, babysitter lah ya. Kita panggil, enggak gitu caranya, ART. Ya bukan begitu caranya. Ya jatuh dindingnya enggak salah, dia tanggung jawab kenapa jatuh, bukan salahkan orang lain. Karena value-nya adalah nyalahkan orang lain. Ya ini bukan sekedar hibur anak supaya enggak tenang, nyalahin orang. Ya, kenali kekuatan pengaruh tiap temannya. Ini pengaruhnya besar atau enggak? Ini pengaruhnya kecil atau enggak? Kalau kecil Anda aman, kalau besar Anda harus lebih banyak serius. Cari kesempatan ngobrol sama dia, teman sama dia. Ya ingat ya, ada masanya orang tua ngomong, udah sedikit didengar, lebih dengar teman. Ya jadi temannya harus Anda ambil itu ya. Ambil dan ciptakan kesempatan untuk terlibat dengan orang-orang yang mempengaruhi anak Anda. Mulai kepikir susahnya jadi orang tua? Bagus. Saya berhasil. Siapa bilang besarin kucing aja susah apalagi besarin anak. Besarin kucing susah. Ya. Kemarin itu hujan, banjir ya. Tadi ketemu sama satu jemaat saya. Wah, kita nggak berani keluar rumah walaupun banjir sudah sampai kemana nih? Ke mata kaki. Kenapa? Anak-anak ya, bukan. Ya ini anak-anaknya kita semua. Maksudnya apa? Kucingnya di rumah. Ya kalau mereka pergi kucingnya gimana? Jadi harus ngurusin kucing, saudara. Anak masa nggak ngurus katanya, anak sudah bisa ngurus. Kucing yang diurusin. Ngurus kucing aja susah. Apalagi ngurus anak ya. Harus. Beri perhatian khusus, ini dia. Untuk hubungan yang beresiko. Ya, hubungan yang beresiko, ya inner circle-nya anak kita, temennya anak kita, ya, dan secara khusus yang namanya boyfriend atau girlfriend. Screening khusus untuk tipe pria wanita yang menarik hati anak Anda. Anda boleh wawancara anak Anda ya. Anak saya yang kecil itu sekarang 2 SMA. Saya mulai ngobrol sama dia. Ya tipe cowok yang kamu suka macam apa sih? Bener kamu sukanya model gitu, malah bukannya kamu malah jadi nggak kuat. Kadang-kadang anak-anak kita tuh fantasinya macam-macam ya. Pengennya gini mulu-mulu gitu loh. Ya belum tentu kamu bisa ngimbangin juga ya. Atau malah kadang-kadang ya model kayak gini malah membuat hidup kamu terganggu. Ya karena kalau wah orangnya gini ya, belum tentu bisa ngikutin. Kita perlu untuk apa? Membangun persepsi anak kita tentang cowok atau cewek model apa yang dia harus dekatin. Atau dia biarkan mendekati dirinya. Ya, jadi mulai ngobrolnya kapan? Jangan kalau sudah ada pacar. Kalau sudah ada pacar, Anda ngomong percuma, apa? Lah dia sudah jatuh cinta kok. Anda kemudian memberikan masukan-masukan, jangan nggak bisa. Yang ada perang. Jadi kapan masukan? Sebelum punya pacar. Ya. Jadi Anda nggak punya tugas cari pacarnya, namun anak Anda yang punya tugas cari pacar yang sesuai dengan kriteria yang baik. Tentu kriterianya bisa berubah ya. Ketika kamu seseorang dinego lah prioritas. Yang ini penting, yang ini enggak, ini masih oke. Ya, tentu ada prioritasnya. Namun minimal konsepnya berpikir sudah bagus duluan. Ya, kenali latar belakang keluarga, nilai-nilai yang serupa dan kemampuan untuk saling melengkapi kalau tentang boy and girlfriend. Maafkan, itu S-nya harusnya dibuang itu. Kacau kalau banyak ya. Ya, ini sudah hampir selesai. Oh, malah sudah selesai betul ya. Jadi ini adalah tentang pengaruh ya. Anda harus punya minimal Anda paham dulu ya. Anda punya keinginan untuk mempengaruhi orang yang mempengaruhi anak Anda. Tentang bagaimana caranya dan detailnya ya, satu tergantung situasi. Ya, yang kedua nggak bisa disampaikan dalam situasi macam ini karena setiap situasi membutuhkan penanganannya yang berbeda. Ya tinggal hubungin aja nomor telepon Bu Wiwi ya. Nanti ada tips-tips yang ini Bu Wiwi hebat itu ya. Dia dekat sama anaknya teman-temannya ya, Alvin apa, iya kan? Khususnya temannya Pak Yu mungkin. Oke, saya rasa itu aja saja kita untuk bagian ini. Saya serahkan ke WL kita.